doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. It's never been clearer, you draw me nearer. You're always with me and you're here right now. My song, a melody, your perfect love for me. My heart is full of praise. Your love, it makes a way. And I give you my hallelujah, hallelujah for all my days. Jesus, take my hallelujah, hallelujah, I give you praise. You're doing a new thing, making my heart sing, bringing color to this brand new day. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tata. Saya dari Sekolah Minggu PPI MPI Lumbuk Linggau. Bentar lagi kita akan mulai ibadah Sekolah Minggu. Apakah kalian sudah siap? Yuk siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah Sekolah Minggu. Tuhan hadir ya di setiap rumah kami, biar kami bisa mengerti firman-Mu ya Tuhan. Dan Yesus saya amin. Ibadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Shalom Bapak Mama, Mbak Suster dan semua yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya? Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa. Kakak yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Semua udah siap buat menyembah Tuhan, amin. Kalau udah siap, kakak yakin dan percaya pasti gak ada lagi yang tidur-tiduran, gak ada lagi yang main handphone, gak ada lagi yang makan karena kita mau ketemu Tuhan Yesus, amin. Yuk mari kita sama-sama, kita tutup mata kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Kita mau bilang kalau kita kangen sekali sama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau ketemu sama Tuhan Yesus, yuk kita bilang sama Tuhan Yesus. Bilang juga Tuhan, lihat hati kami ya Tuhan, karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita duduk diam dalam hadirat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi, sama-sama katakan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Katakan ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, katakan hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Mari sama-sama katakan dari awal. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, katakan perlu campur
angkat tangan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Lebih lagi katakan, hatiku mengasihimu. Katakan, hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan, hatiku, hatiku mengasihimu. Hati kami mengasihimu Tuhan Yesus. Amin. Katakan, hati kami mau menyembahmu, ingin menyembahmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi. Sekali lagi katakan, Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tetap tutup matamu. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, kalau hari ini kami bersyukur Tuhan. Yuk bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami masih boleh sehat, kami masih boleh ketemu sama saudara kami masih boleh ketemu sama orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Kalau sampai hari ini kami masih boleh makan enak, sampai hari ini kami bisa hidup Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Yuk mari menyembah sama-sama. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami masih boleh diberikan kehidupan, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik mulai buka mulutnya. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Yuk buka mulutnya, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan-Mu, buat kebaikan-Mu. Sama-sama katakan haleluya.
Tuhan Yesus. Hati kami mau mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami mau melompat. Kami mau memuji nama Tuhan Yesus. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap melompat sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Yuk semuanya kita bersemangat. Kita mau menyembah Tuhan, amin. Deep, deep, oh deep down, down. Deep down in my heart. Katakan deep. Deep, deep, oh deep down, down. Deep down in my heart. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Deep, deep, oh deep down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi. Deep, deep, oh deep down, down. Deep down in my heart. Katakan I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Adik-adik, nanti kakak bakal tanya adik-adik dan adik-adik harus jawab ya. Kita latihan dulu, amin. Kita coba ya. Sama-sama. Nanti kakak tanya. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya apa? Yes, I love Jesus. Deep down in my. Sekali lagi. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya? Yes, I love my Jesus. Yes. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Apa? Down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep. Down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi kakak tanya. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Yes, I love bagus. Deep down. Sekali lagi. Do you love Jesus? Deep down in your heart. Jawabnya apa? Yes, I love my Jesus. Deep down in your heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Apa? Down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down. Sekali lagi. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep. Apa? Down, down. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Semua masih semangat, amin. Yang masih semangat sorakan yes, yes. Sekali lagi yes. Adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau menyembah Tuhan sebelum kita dengar firman Tuhan, amin. Kita boleh duduk dengan tenang karena kita mau menyembah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memuji, menyembah, melompat buat nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Tuhan, hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus lagi. Kami mau menyembah Tuhan Yesus lagi. Tuhan datang ya. Tuhan jamah hati kami. Karena kami rindu dijamah sama Tuhan Yesus. Mari sama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya
jamah hati kami Tuhan Yesus. Katakan kami rindu Tuhan. Kami rindu tinggal di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Benar Tuhan, biar kami terus dekat sama Tuhan, biar hati kami terus melekat sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati hati kami, biar ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu boleh tumbuh dalam hidup kami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Nah, minggu ini ketemu lagi sama Kak Frida ya. Minggu ini Kak Frida akan menceritakan sebuah firman yang bertema tentang rendah hati. Ada yang tahu nggak rendah hati itu apa? Oke, kita pelajarnya rendah hati ini ya. Oke, rendah hati ini adalah sebuah sikap yang tidak sombong. Seperti apa sih Kak? Oke, kita lihat ya gambar ini. Ini ada dua orang anak, satu berkulit gelap dan satu berkulit putih. Mereka bertemanan adik-adik dan mereka tidak memilih teman. Contohnya nih, kamu kulit hitam, aku gak mau berteman sama kamu. Wih adik-adik. Atau karena kamu orang Jawa, aku gak mau berteman sama kamu. Gak seperti itu adik-adik. Orang yang rendah hati, dia mau berteman sama siapa aja tanpa memandang fisik. Amin. Ada yang seperti itu adik-adik? Kakak percaya nggak ada ya seperti itu, semuanya kita berteman. Dan ada gambar kedua adik-adik, ada seorang ibu yang sedang memberi adik-adik. Dia memberi uang kepada orang yang lebih membutuhkan adik-adik atau pengemis yang di jalan ya adik-adik. Seorang yang rendah hati dia mau memberi adik-adik. Amin. Siapa yang sini suka memberi? Lambaikan tangannya. Oke, adik-adik pasti suka memberi ya adik-adik. Amin. Ada juga adik-adik. Di kitab ada seorang yang menyimbolkan rendah hati. Pasti adik-adik kenal ini siapa. Oke, kita lihat ya gambarnya. Tada! Ini adik-adik, pasti adik-adik tahu kan pemuda ini siapa? Iya, benar. Orang ini adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang dikasihi oleh papanya melebihi dari kakak-kakaknya adik-adik. Bahkan si Yusuf ini diberikan jubah yang maha indah. Mau lihat nggak jubahnya nih Kak Frida, besarin ya jubahnya. Nah ini dia adik-adik. Hanya Yusuf sendiri yang diberikan jubah yang maha indah oleh papanya. Sehingga kakak-kakaknya iri hati adik-adik. Oke kita next ya. Pada suatu malam si Yusuf ini bermimpi adik-adik. Dia bermimpi bahwa berkas gandum dari kakaknya, bahkan bintang bulan itu sujud menyembah si Yusuf adik-adik. Dan keesokannya si Yusuf menceritakan mimpinya ini kepada papanya dan juga kakak-kakaknya. Lalu ketika dia menceritakan timbullah kemarahan dari kakak-kakaknya. Kenapa? Kakaknya bilang, kenapa kami harus menyembah engkau Yusuf? Jadi dari situlah adik-adik kakaknya tuh makin benci sama si Yusuf. Tapi Yusuf tidak ambil hati adik-adik. Dia tetap menjalankan hari-harinya dengan biasa.
pada suatu hari adik-adik, ketika si Yusuf datang untuk menengok kakak-kakaknya, di situ kakak-kakak merencanakan sebuah kejahatan adik-adik. Karena kesel, karena benci, karena Yusuf jadi anak kesayangan papanya, Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang kering adik-adik. Ih, serem ya adik-adik. Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang kering adik-adik. Setelah dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf pun dijual sebagai budak di Mesir. Keterlaluan gak kakak-kakaknya? Iya, keterlaluan banget ya adik-adik. Tapi adik-adik, walaupun si Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak, dia tetap mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan adik-adik. Walaupun si Yusuf melalui banyak cobaan adik-adik, pada saat Yusuf di Mesir, Yusuf tuh menjadi seorang budak yang dikasihi oleh majikannya adik-adik. Tapi gak sampai di situ aja adik-adik. Si Yusuf itu difitnah oleh istri majikannya adik-adik. Sehingga si Yusuf itu masuk penjara adik-adik. Aduh kasihan ya, udah dimasuki dalam sumur yang kering, lalu dijual sebagai budak, masuk penjara lagi adik-adik. Apalah salahnya ya. Nah, singkat cerita adik-adik, ketika si Yusuf masuk ke dalam penjara ini, dia bertemu sama 2 tahanan adik-adik. Dan 2 tahanan ini ternyata mereka adalah pegawai daripada Firaun, 1 juru roti dan 1 juru minuman. Mereka bermimpi adik-adik. Dan ketika mereka bermimpi, mereka nggak tahu apa sih artinya. Sehingga mereka ngomong nih sama si Yusuf, dan Yusuf mendapatkan hikmat daripada Tuhan sehingga Yusuf bisa menerjemahkan arti mimpi dari kedua orang ini. Dan ternyata benar adik-adik, ketika Yusuf menerjemahkan mimpi 2 orang ini, semuanya menjadi kenyataan adik-adik. Oke, 2 tahun setelahnya adik-adik, si Firaun pada suatu malam dia bermimpi. Bahkan mimpinya itu membuat si Firaun tuh kepikiran, apa ya arti mimpi aku nih? Aduh, aku menjadi kepikiran mimpi apa ya ini, artinya apa? Dan si Firaun dia memanggil seluruh orang pintar yang ada di Mesir buat menerjemahkan mimpinya Firaun. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menerjemahkan mimpinya Firaun. Tapi ada 1 orang adik-adik yang bisa, siapa? Iya, Yusuf adik-adik. Ketika si Firaun mendengar kabar bahwa si Yusuf bisa menerjemahkan mimpi, dipanggillah Yusuf ke hadapan Firaun. Dan ketika ketemu nih, Firaun menceritakan mimpinya kepada Yusuf dan Yusuf menerjemahkannya. Tapi Yusuf bilang, bukan karena aku yang bisa, tapi karena Tuhan yang memberikan hikmat itu kepada aku sehingga aku bisa menerjemahkan mimpimu. Dan akhirnya adik-adik, si Yusuf bisa nih menerjemahkan mimpinya dan Yusuf diberikan kepercayaan dan menjadi orang besar nomor 2 di Mesir. Wow, hebat banget ya adik-adik. Yusuf menjadi orang besar nomor 2 loh adik-adik. Padahal dia bukan orang yang berlatar belakang hebat adik-adik, dia hanya orang biasa. Tapi dia bisa dipilih Firaun menjadi orang besar nomor 2 di Mesir. Keren banget adik-adik. Dan akhirnya hari berlalu, bulan berlalu, lalu tahun pun berlalu adik-adik. Si Yusuf tibalah hari di mana datangnya masa kelaparan adik-adik. Nah, masa kelaparan inilah adik-adik, kakak-kakaknya datang ke Mesir untuk meminta bantuan. Tapi kakak-kakaknya ini nggak kenal Yusuf karena Yusuf sudah berubah, dia menjadi orang besar nomor 2. Bahkan mungkin mukanya udah berubah ya adik-adik, makin ganteng dia ya. Dan adik-adik, disinilah kisah mengharukan tuh terjadi adik-adik. Ketika kakak-kakaknya datang untuk meminta bantuan ke Mesir untuk mereka bisa makan, Yusuf bilang, kakak ini aku adikmu, aku mengasihi engkau. Dan di situ adik-adik kakaknya pun sedih karena dan juga ketakutan adik-adik. Tapi Yusuf bilang, aku mengasihimu dan aku mengampunimu. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kalau itu kita, kira-kira kita bakal ampunin gak kakak-kakak kita ya? Susah kak. Karena udah jahat banget, udah dimasuk ke dalam sumur, lalu dijual sebagai budak, aku masuk penjara. Oke adik-adik, di sini tapi Yusuf tidak marah, dia tidak balas dendam. Dia mengasihi kakak dan dia mengampuni kesalahan kakaknya. Bahkan dia membantu keluarganya adik-adik. Walaupun kakaknya jahat, dia tetap menolong adik-adik. Nah adik-adik, Yusuf ini adalah pribadi yang luar biasa, karakter yang luar biasa yang terbentuk adik-adik. Dia tuh rendah hati banget.
poin yang kita pelajarin adik-adik dari firman ini, pasti adik tahu ya, itu kita belajar tentang rendah hati adik-adik. Rendah hati seperti Yusuf. Yusuf dia nggak balas dendam tuh. Ada nggak sih Yusuf bilang, aku akan balas dendam, kalau aku menjadi orang besar aku bakal balas dendam kepada kakak-kakakku. Enggak adik-adik, di Alkitab tidak tercatat seperti itu. Apakah Yusuf juga mengutuk kakak-kakaknya? Enggak, Yusuf tidak mengutuk kakak-kakaknya. Tapi dia malah mengampuni kakak-kakaknya adik-adik. Walaupun hidupnya Yusuf keras, dia melalui banyak kecobaan, dia melalui hidupnya terasa sulit adik-adik. Dia tetap rendah hati adik-adik. Contohnya nih, kalau kita nih, mama ngomel terus, reaksi adik-adik gimana? Pasti kakak yakin nih, pasti adik bilang kayak ini, mama nih ngomel terus, panas kuping adik nih. Gitu gak adik-adik? Atau adik-adik langsung masuk kamar, tutup pintu, prak. Mama ini ngoceh terus, ngomel terus, capek aku nih. Apakah itu menandakan kita rendah hati adik-adik? Enggak, karena reaksi kita udah marah adik-adik. Nah, adik-adik coba lihat foto ini. Ada yang tahu keempat anak ini sedang ngapain? Lagi main game? Bukan. Coba lihat lagi benar-benar. Iya adik-adik, mereka lagi sekolah online. Siapa yang di sini sekolah online? Iya, pasti semuanya lagi sekolah online ya adik-adik. Dua adiknya lagi pegang handphone, ada lagi yang dua kakak lainnya sedang menggunakan laptop. Mereka sedang sekolah online adik-adik. Nah, di sekolah online ini kira-kira enak enggak? Ada nih yang bilang, enak Kak, aku bisa sambil makan. Ada juga yang bilang, enggak enak Kak, kalau sekolah online itu buat aku makin pusing, makin stres. Karena apa? Banyak sekali tugas adik-adik, tugasnya numpuk Kak, belum lagi jaringan internet putus-putus, belum lagi gurunya ngomongnya nggak jelas. Aduh, aku makin stres adik-adik. Terus mamanya belum lagi tepok jidat. Karena apa? Mamanya juga stres untuk bantuin tugasnya adik-adik karena banyak banget tugasnya. Sehingga adik-adik hal ini membuat kita marah. Membuat kita itu kesel, membuat kita tuh menjadi jauh lebih capek adik-adik. Tapi adik-adik, Kak Frida mau bilang, sesulit apapun keadaan kalian hari ini, banyak tugas buat kepala stres, terus kerjaan mami papi juga menumpuk, ada yang di PHK segala macam. Kak Frida percaya waktu kita belajar memiliki rendah hati adik-adik, Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin. Seperti Yusuf hidupnya benar-benar sulit loh adik-adik, tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan sukacita, dengan damai, bahkan dia mengandalkan Tuhan. Amin. Ciri-ciri yang rendah hati itu seperti apa sih Kak? Kita belajar dari Yusuf ya adik-adik. Dia tidak sombong. Waktu si Yusuf menjadi orang besar nomor 2, apakah dia dicatat di Alkitab bahwa dia menyombongkan dirinya? Enggak. Dia enggak sombong sama sekali. Bahkan dia membantu kakak-kakaknya, adik-adik, bener enggak? Bahkan dia mengampuni kakak-kakaknya. Terus yang kedua, tidak balas dendam. Bisa aja nih Yusuf punya kesempatan waktu dia menjadi orang besar nih nomor 2 di Mesir. Dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk balas dendam ke kakak-kakaknya. Bisa enggak? Bisa. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tidak balas dendam adik-adik. Lalu yang ketiga, Yusuf tuh juga mengandalkan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin Yusuf tidak bisa melewatkan hari-harinya adik-adik. Karena terasa sulit banget, bener enggak? Bener, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pasti kita ini cepat stres, cepat capek, bener enggak? Iya adik-adik, jadi ciri-ciri yang rendah hati itu adalah yang pertama, tidak sombong. Kedua, tidak balas dendam. Yang ketiga, selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, Kak, ada yang bilang sama Kak Frida nih, Kak, aku kalau ketemu temanku, kalau dia nggak tegur, aku juga nggak tegur. Wah, ini ciri-ciri rendah hati bukan? Ya bukan. Kalau ketemu sama teman, kalau temannya nggak tegur ya kita tegur dulu. Halo. Ya walaupun dia nggak
balas ya udah nggak apa-apa, asalkan kita menyapa duluan. Amin. Amin. Oke. Nah, apa sih kalau kita rendah hati, hasilnya apa? Di Alkitab mencatat di Matius 23 ayat 12, dan barang siapa yang meninggikan hatinya, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Nah, adik-adik baca benar-benar. Di sini untuk orang yang meninggikan dirinya, Tuhan bilang dia akan merendahkan orang itu. Tapi kalau kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, Tuhan akan meninggikan kita. Amin. Amin. Seperti Yusuf tadi tuh. Yusuf gak pernah meninggikan dirinya, adik-adik. Sehingga dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2. Orang penting nomor 2 di Mesir, adik-adik. Dia berkuasa. Amin. Wow. Ini dahsyat banget adik-adik. Kalau kita bisa rendah hati, wah gak usah dibilang, Tuhan akan berikan kamu hadiah. Amin. Amin. Oke, nah gimana sih caranya buat kita bisa rendah hati? Ada yang tahu? Oke, yang pertama tuh adik-adik, waktu kita belajar tentang si Yusuf ini, yang pertama cara untuk kita bisa rendah hati, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti kita melakukan hal-hal yang disukai sama Tuhan. Amin. Seperti apa? Siapa yang di sini masih suka berdoa? Aku kak. Siapa yang di sini masih suka baca firman? Kayaknya. Siapa yang di sini masih suka ibadah sekolah minggu? Aku kak. Iya adik-adik. Itu adalah hal-hal yang Tuhan suka waktu kalian suka berdoa, waktu kalian suka baca firman, waktu kalian suka muji nyembah Tuhan, itu adalah kesukaan Tuhan adik-adik. Karena apa? Ketiga hal ini merupakan hal yang bisa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, mau gak kita belajar buat terus dekat sama Tuhan supaya kita tuh bisa rendah hati? Angkat tangannya. Oke, pada mau ya adik-adik ya. Karena luar biasa loh adik-adik, kalau kita belajar rendah hati, hadiahnya gede banget nih dari Tuhan. Oke, terus yang kedua. Yang kedua ini, dia penuh kasih dan mampu mengampuni. Seperti Yusuf nih adik-adik. Dia tuh penuh kasih adik-adik. Dia tuh gak nyimpen dendam sama temennya. Dia gak bales dendam sama kakak-kakaknya. Dia mempunyai hati yang lembut adik-adik. Dia seorang yang rendah hati adik-adik. Mau gak adik-adik? Kalau dulu nih kak, aku nih punya temen aku nih jahat banget kak sama aku. Sampai sekarang aku masih inget. Kalau ketemu dia nih, aku gak mau temenan lagi sama dia. Apakah boleh seperti itu? Gak boleh adik-adik. Kita harus mengampuni. Karena Tuhan juga bilang, ampunilah saudara-saudaramu, ampunilah teman-temanmu, maka Bapamu juga akan mengampunimu. Amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang rendah hati. Kita mau menjadi pribadi yang dimana Tuhan tuh suka. Mari kakak-kakak saya undang untuk maju ke mimbar. Mau gak kita ampuni orang-orang itu? Kalau adik bilang, kak aku gak bisa ampunin dia. Dia tuh udah nyakitin hati aku banget kak. Masa dia aku dikata-katain, padahal aku gak pernah jahat sama dia. Ya udah adik-adik, kita mau belajar mengampuni karena itu firman Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Mari adik-adik kita menutup mata kita tundukkan kepala kita mau datang sama Tuhan. Mari adik-adik fokuskan pikiranmu sama Tuhan. Dan adik-adik ingat sampah-sampah apa aja yang adik-adik simpan dalam hatimu. Entah adik-adik masih menyimpan kemarahan, entah adik-adik masih menyimpan kekecewaan, entah adik-adik masih menyimpan kekesalan. Kita mau belajar, kita mau buang hal-hal buruk dalam hati kita. Karena kita mau belajar menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang Tuhan suka. Mari adik-adik angkat tanganmu dan adik-adik fokuskan. Tuhan lihat setiap tangan-tangan adik yang terangkat.
Mereka mau membuang setiap kesalahan-kesalahan orang lain dan mereka mau mengampuni. Mari adik nyanyikan lagu ini. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari adik lebih serius lagi. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari lebih serius adik-adik. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari adik-adik sendiri yang menyanyikan lagu ini. Benar Tuhan, jamah setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau seperti Yusuf ya Tuhan. Kami mau belajar untuk rendah hati. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengampuni setiap orang-orang yang bersalah sama kami. Kami gak mau lagi Tuhan tinggal di dalam perasaan bersalah ya Tuhan. Kami mau mengampuni setiap mereka, agar kami boleh belajar untuk menjadi rendah hati. Urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan perbesar kapasitas hati kami, agar kami tetap terus mampu mengasihi orang-orang di sekitar kami lebih dan lebih lagi. Bahkan kami butuh Tuhan dalam hidup kami, agar kami mampu untuk mengampuni orang lain ya Tuhan, agar kami tetap terus mampu mengasihi musuh kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan terus berada di sisi kami. Kami percaya bahwa Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Kami butuh Tuhan, jangan pernah Tuhan tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Adik-adik, biarlah hari ini hatimu udah berubah adik-adik. Terima kasih ya Bapa. Mari setiap adik-adik yang sudah terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga artinya puasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kau tak undang kita semua bangkit berdiri, arahkan hati dan pikiran kita ke surga, buka kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, mbak suster, kakak-kakak, adik-adik semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus, biarlah memenuhi hidup kita mulai pagi ini sampai Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye.